Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurasi Saulul Ilmi, NIM 173145201. Baiklah, di sini saya akan memaparkan beberapa materi dari mata kuliah bioteknologi, di mana sebagai tugas atau persyaratan ujian akhir semester. Baiklah, langsung saja. Yang materi pertama yaitu tentang fermentasi. Fermentasi adalah suatu teknik pengolahan makanan dari bahan pokok menjadi makanan siap saji dengan menggunakan bantuan dari mikroorganisme. Kemudian jenis-jenis fermentasi. Jenis fermentasi yang pertama yaitu fermentasi berdasarkan penggunaan oksigen, dibagi atas dua, yaitu fermentasi aerobik dan fermentasi anaerobik. Fermentasi aerobik yaitu fermentasi yang memerlukan oksigen, sedangkan fermentasi anaerobik yaitu fermentasi yang tidak memerlukan oksigen. Kemudian fermentasi berdasarkan proses yang dihasilkan oleh mikroba, terbagi atas tiga, yaitu fermentasi yang memproduksi sel mikroba, yang kedua fermentasi yang menghasilkan enzim dari mikroba, dan fermentasi yang menghasilkan metabolit mikroba. Kemudian contoh dari fermentasi yang pertama, fermentasi fermentasi tempe, yaitu pada proses fermentasi tempe di mana dibantu oleh kapang Rhizopus oryzae atau bakteri Rhizopus oryzae. Dengan adanya bantuan ini, bantuan dari kapang atau bakteri ini, maka akan membentuk padatan kompak yang berwarna putih atau biasa disebut dengan hifa, di mana hifa ini disebabkan karena adanya misela jamur yang tumbuh pada permukaan biji kedelai, sehingga bisa menghubungkan biji kedelai yang satu dengan biji kedelai yang lainnya, dan membentuklah tempe. Jamur yang tumbuh pada tempe tersebut, jamur yang tumbuh ini membantu mengubah protein kompleks dari kacang kedelai yang susah dicerna menjadi protein yang sederhana. Kemudian contoh yang kedua yaitu fermentasi nata de coco, di mana bakteri Acetobacter psillinum memecah gula menjadi glukosa dan fruktosa, mengubah glukosa menjadi glukosa dan fruktosa, di mana glukosa kemudian diubah lagi menjadi glukosa fosfat, lalu mensintesis sebagian gula menjadi selulosa dan sebagiannya lagi menjadi asam asetat, di mana selulosa ini akan membentuk benang-benang yang akan membentuk segi empat, dan jadilah segi empat atau berbagai bentuk dari nata de coco itu sendiri dengan adanya bantuan dari polisakarida. Kemudian contoh yang ketiga yaitu kecap. Fermentasi kecap, di mana pada fermentasi kecap yang berperan adalah mikroorganisme Aspergillus oryzae dan Aspergillus wenti dengan bantuan dari asam laktat, di mana Aspergillus wenti dibiarkan pada kedelai yang dipanaskan, di mana Aspergillus wenti akan menghancurkan campuran kedelai dengan bantuan dari asam laktat. Kemudian Aspergillus oryzae akan merombak kedelai sehingga meningkatkan protein pada larutan. Kemudian enzim amilase dan Aspergillus oryzae akan merombak karbohidrat ketika kedelai mengalami fermentasi dalam larutan. Dan asam laktat ini akan memberikan aroma dan rasa pada kecap itu sendiri. Kemudian contoh yang keempat yaitu keju. Pembuatan keju menggunakan kedelai yang merupakan produk olahan dari susu dengan bantuan bakteri asam laktat atau Lactobacillus bulgarisus dan Streptococcus lactis.
Dalam fermentasi ini melalui beberapa tahapan sehingga membentuk dua lapisan, yaitu lapisan cair dan lapisan padat. Kemudian diambil bagian lapisan padatnya, atau biasa disebut coat atau biasa juga disebut dengan dadi. Kemudian dicincang agar mengeluarkan air dadi tersebut. Setelah itu dilakukan lagi proses penggaraman dan pengepresan sehingga membentuklah keju. Kemudian contoh yang kelima yaitu tape. Fermentasi tape menggunakan kapang atau kamir Saccharomyces dengan bantuan enzim simase yang akan merubah beras menjadi matang dengan adanya air, rasa manis dan alkohol, di mana amilosa akan diubah menjadi maltosa dengan bantuan enzim amilase. Kemudian maltosa akan diubah menjadi glukosa dengan bantuan dengan bantuan enzim maltosa. Lalu glukosa akan diubah menjadi alkohol dengan bantuan enzim simase. Lalu alkohol ini pun diubah menjadi asam asetat dengan bantuan enzim alkoholase. Kemudian asam asetat akan diubah menjadi karbon dioksida serta air dengan bantuan enzim oksidase dan akan memberikan rasa manis pada tape tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang DNA rekombinan. DNA rekombinan pertama kali ditemukan oleh Paul Berg pada tahun 1972 menggunakan bakteri Escherichia coli atau E. coli. DNA rekombinan adalah salah satu bentuk DNA buatan yang dibuat dengan cara menggabungkan atau merekomendasi dua atau lebih untaian benang. DNA rekombinan berfungsi untuk yang pertama mengisolasi dari berbagai organisme, mengisolasi DNA dari berbagai organisme. Yang kedua, menggunakan DNA yang berasal dari berbagai organisme berbeda sehingga terbentuk DNA rekombinan. Yang ketiga, memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel organisme prokaryotik atau eukaryotik hingga DNA rekombinan dapat bereplikasi. Perangkat dari DNA rekombinan yang pertama itu ada enzim restriksi di mana untuk memotong DNA, kemudian enzim DNA ligasa untuk menyambung DNA, kemudian plasmid untuk mengklonkan gen dan mengubah sifat dari bakteri. Kemudian yang keempat transporan untuk melakukan mutagenesis dan menyisipkan penanda. Kemudian yang kelima pustaka genom atau pustaka genom untuk menyimpan gen. Kemudian enzim transkripsi balik untuk membuat DNA berdasarkan RNA. Kemudian pelacak DNA atau RNA untuk mendeteksi mendeteksi gen atau fragmen DNA atau RNA yang digunakan. Kemudian proses DNA rekombinan ada 3. Yang pertama manipulasi DNA in vitro. Yang kedua rekomendasi DNA sejuta organisme dengan DNA bakteri dalam plasmid atau bakteriofag. Kemudian yang ketiga pengklonan atau teknik mereplikasi progeni yang membawa DNA rekombinan. Kemudian prinsip dasar dari DNA rekombinan, di mana di dalam inti sel manusia terdapat kromosom, di mana kromosom ini mengandung gen. Salah satu gen yang dikandungnya yaitu gen pengkode insulin. Gen tersebut dipotong oleh enzim restriksi endonuklease, di mana lalu dimasukkan ke dalam plasmid E. coli dan disatukan dengan bantuan enzim ligase. Kemudian plasmid yang sudah disisipkan gen manusia dimasukkan ke dalam bakteri. Kemudian bakteri yang dibiarkan berkembang biak untuk menghasilkan koloni bakteri yang memiliki DNA rekombinan dapat memproduksi insulin secara banyak. Nah, itulah salah satu contoh dari teknik rekombinan, yaitu insulin yang biasa ditemukan di berbagai rumah sakit.
PCR atau polymerase chain reaction, di mana adalah suatu metode enzimatis untuk amplifikasi DNA dengan cara in vitro, di mana bertujuan untuk melipat gandakan secara eksponensial suatu sekuen nukleotida dengan jumlah kelipatan ribuan hingga jutaan secara in vitro. Kemudian jenis-jenis PCR. Yang pertama, restriction fragment length polymorphism atau RFLP. Kemudian yang kedua, inverse PCR. Yang ketiga, nested PCR. Yang keempat, quantitative PCR. Yang kelima, reverse transcriptase. Reverse transcriptase PCR. Kemudian yang terakhir, random amplified polymorphic DNA atau RAPD. Kemudian komponen-komponen dari PCR itu sendiri. Yang pertama, sepasang primer. Yang kedua, deoksinukleotida triphosphatase atau DNTPS. Kemudian yang ketiga, buffer PCR. Yang keempat, magnesium klorida atau MgCl2. Yang kelima, enzim polimerase DNA. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi proses PCR. Yang pertama, jenis dari polimerase DNA. Yang kedua, konsentrasi dari DNTPS, MgCl2 dan polimerase DNA. Kemudian yang ketiga, suhu. Yang keempat, buffer. Yang kelima, waktu. Aplikasian PCR atau polymerase chain reaction untuk mendiagnosis coronavirus 19. Yang pertama, pengambilan sampel. Sampel dahak, lendir atau cairan dari nasofaring atau orofaring atau paru-paru dari pasien diambil menggunakan metode swab. Kemudian proses konversi atau perubahan RNA yang ditemukan di sampel menjadi DNA dilakukan dengan enzim reverse transkriptase, sehingga teknik pemeriksaan virus RNA dengan mengubah dulu menjadi DNA dan mendeteksinya dengan PCR. Ini disebut juga dengan PCR, disebut juga dengan reverse transcriptase polymerase chain reaction atau RT-PCR. Setelah itu, alat PCR melakukan amplifikasi atau memperbanyak materi genetik sehingga bisa terdeteksi adanya virus atau tidak. Kemudian apabila terdeteksi RNA atau DNA dari coronavirus 19 dengan mencocokkan susunan RNA atau DNA dari coronavirus 2 atau coronavirus 19, maka jika cocok berarti pasien ini positif mengalami coronavirus 19. Sedangkan jika tidak cocok, maka pasien ini negatif, terdeteksi negatif terpapar coronavirus 19. Itulah pemaparan materi dari saya tentang beberapa materi pembelajaran di mata kuliah bioteknologi. Apabila ada kekurangan, itu datangnya dari diri saya pribadi dan lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.